bulan yang penuh berkah, bulan Allah, ratu dari segala bulan. Setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan amal yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Ibadah sunat dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan ibadah wajib yang dilakukan di luar Ramadan, dan ibadah fardu yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah yang sama, ibadah fardu yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Jadi ini luar biasa. Maka Nabi mengimbau, bergembiralah. Kita juga harus gembira. Jangan begitu diumumkan 6 hari lagi bertemu dengan bulan. Aduh, itu kawar pintu air. Jadi harus gembira bertemu karena akan mendapatkan bulan yang luar biasa. Satu-satunya bulan yang dimana umat Islam wajib saum 1 bulan penuh itu hanya Ramadan. Di bulan lain tidak ada saum 1 bulan penuh, kecuali kalau ada orang yang harus qadha karena tidak puasa sebulan penuh perjalanan mungkin keliling dunia begitu, atau wanita menstruasi kan nggak mungkin 30 hari, jadi sakit mungkin ya, itu bisa. Atau yang kedua, dalam Islam ada dikenal saum nazar. Bisa seorang melakukan nazar, kalau saya terpilih jadi presiden, maksudnya presiden taksi, saya akan puasa selama 1 bulan, 2 bulan penuh, 1 bulan penuh. Lantas kita mengenal sedikit, mumpung ingat, ada saum kifarat, itu saumnya 2 bulan terus-terusan. Itu ada 3 pelanggaran. 1, membunuh manusia tidak sengaja. Jadi kalau kita naik motor nabrak orang meninggal dunia, maka kita harus urusan dengan yang berwajib, ada tanggung jawab. Tabrak lari itu tidak tanggung jawab, dosa. Terus yang kedua, harus bayar diat kepada keluarga. Ini harus bayar berapa, uang luka berapa, tergantung siapa yang tertabraknya. Kalau ustaz tertabrak nggak apa-apa, murah aja. Tapi kalau dokter agak mahal, ini licik gitu ustaz. Kemudian harus berurusan dengan Allah yang punya nyawa. Saum 60 hari itu terus saum kifarat. Atau yang kedua adalah seorang suami, ini hati-hati ibu yang sudah punya suami. Kalau suami menyampaikan kutukan atau sumpah serapah sampai mengharamkan istri, disamakan dengan ibu kandung sendiri, dalam Quran disebut zihar. Ya Allah, haram kamu seperti haram ibu saya dengan saya, enggak betul, baru lagi kapaksa, macam-macam lah. Maka itu harus memberitahu kifarat 2 bulan cipamita, saya cepet pamita, anak Quran. Jadi kalau suami mengharamkan istri disamakan dengan ibu kandung, itu namanya sebuah pelanggaran yang pelanggaran besar, sehingga dia kena sanksi, harus puasa 2 bulan terus-terusan. Gimana kalau seorang istri mengatakan haram, kamu haram, maka suami segera menjawab halal mama, tetap halal sama bapak begitu. Jadi tidak haram maksudnya. Tapi kalau pakai sumpah lain lagi. Kalau sumpah kan dendanya 3 hari saum. Ada saum sumpah, nadar tidak kesampaian, dan kemudian ada ilah. Ilah itu mengharamkan istri tanpa caci maki, mengharapkan seperti ibu sendiri. Yang ketiga ini juga diingatkan kembali. Jadi kalau siang hari bulan Ramadan orang melakukan hubungan badan, batal puasanya, dosa hukumnya, wajib tobat baginya, dan dia harus menggantinya saum 2 bulan terus-terusan. Kalau nggak kuat beri makan 60 fakir miskin sekenyangnya begitu. Ya, pilarian garam dong. Nah itu, jadi ada cerita nih di zaman Nabi, ya, bukan ya seorang, saya lupa namanya, pendeknya di zaman Nabi lah, ya, bukan karyawan perempuan di sini. Ya Rasulullah, celaka apa kamu? Saya siang hari berhubungan dengan istri. Kamu harus merdekakan seorang budak. Gak bisa harus merdekakan seorang budak. Harga budak mahal betul. Mungkin sama dengan harga dia itu yang melanggar itu. Kalau nggak bisa, kamu harus puasa 60 hari terus-terus. Nggak kuat terus, nggak kuat. Terus kalau begitu beri makan 60 fakir miskin sekenyang. Gak punya ya Rasulullah. Rasulullah itu luar biasa, senyum. Ini tahu ini orang ini ya memang tingkatnya sekian lah. Mungkin kalau keluhan itu sampai kepada Ustadz, ada
sia melanggar aing ge bukan itu melanggar ngenteng atuh belat itu kalau Ustaz disebut macam saya gitu lah. Tapi Rasulullah tuh nggak pernah begitu. Orang sudah tahu melanggar senyum dan dia tinggalkan, masuk ke rumah, bawa kurma sebungkus, berikan ini berikan olehmu kepada fakir miskin, kifarat pelanggaran kamu. Ya pikir fakir miskin yang mana saya yang miskin? Gak ada orang yang lebih miskin dari saya. Bayangkan aja kalau kita menghadapi itu banget ya. Begitu. Tapi Rasul tidak senyum, malah Rasul menyatakan ya suruhlah makan dulu kamu. Nah ini contoh pribadi Rasulullah. Makanya orang itu semuanya simpati. Sahabat itu rata-rata punya pendirian. Saya ini paling disayangi oleh Nabi. Semua gitu, paling disayangi. Nah jangan sampai kita menjadi pribadi. Setiap orang merasa disakiti oleh kita. Baik, kita lanjutkan. Ini saum. Nah, saum ada, saya kumpulkan lebih dari 20 nama Ramadan itu. Lebih dari 20 nama ada dari Quran ya. Syahrul Ramadan itu jelas, ada Syahrul Siyam, ada dalam hadis, dan ada dari komentar-komentar ulama soleh sesuai dengan amalan, aktivitas dan keunggulan dari bulan Ramadan. Umpamanya Ramadan itu disebut Nabi sendiri dalam hadis menyebut Ramadan itu sebagai syahrul bulan Allah, Sayyidus Syuhur, ratu dari segala bulan. Kemudian juga disebut bulan Ramadan itu sebagai syahrul sabri, bulan kesabaran, latihan kesabaran. Hati-hati di bulan Ramadan itu harus ekstra sabar. Kadang-kadang orang yang karena kurang tidur, kemudian lapar, nggak terkontrol ucapan sehari-hari. Kita harus bisa sabar. Latihan sabar. Disebut juga Ramadan itu sebagai syahrul jud, bulan kedermawanan. Di bulan Ramadan itu infak, sedekah dan wakaf harus ditingkatkan. Kemudian bulan Ramadan itu juga disebut bulan barokah, syahrul barokah, dan sejumlah nama-nama yang lain. Dan ada hal yang sering tidak diketahui, tapi kalau kita membaca sejarah itu ada hal yang luar biasa. Ternyata kemenangan strategis itu oleh umat Islam zaman dulu itu di bulan Ramadan pada saat saum justru. Pada saat saum. Kita ambil saja Badar. Perang Badar itu 2 Hijriah. Umat Islam baru pindah dari Mekah ke Madinah, sekitar 200 orang, miskin-miskin. 1 tahun pasti dia belum punya rumah, ya, karena waktu itu belum ada cicilan. Belum punya rumah. 200 orang. Diserang 1000 orang dari Makkah, orang-orang musyrikin, infanterinya luar biasa, lebih kavalerinya juga Nabi hanya beberapa belas ekor, mereka ratusan kuda dan tapi perang itu dimenangkan oleh umat Islam. Perang pertama umat Islam itu dihadapi pada bulan Ramadan. Nah, pada tahun berikutnya, tahun ketiga Hijriah, mereka dedam, mengerahkan lebih banyak lagi, terjadi Uhud. Waktu awalnya umat Islam masih tetap menang, semangat. Tapi biasa nih, umat Islam itu dalam sejarah dikhianati oleh orang-orang yang mengaku Islam tapi menghancurkan Islam. Abdullah bin Ubay namanya, hati-hati yang punya anak diberi nama Abdullah bin Ubay. Raja yang munafik itu. Dia memboikot, memberikan informasi yang salah. Waktu itulah Nabi sampai patah giginya patah. Tomak, Hamzah paman Nabi yang tidak sempat musyrik. Itu Hamzah gugur sebagai suara. Beberapa sahabat pilihan perang Uhud. Tapi tahun berikutnya beliau memanfaatkan Ramadan untuk konsolidasi prajurit, membangun mental mari prajurit. 5 Hijriah terjadi perang Ahzab. Perang Ahzab itu golongan-golongan yang banyak. Perbandingannya 1:20 harga jumlah itu. Tapi beliau dengan cerdas membuat khandak, parit itu dimenangkan pada bulan Ramadan. Futuh Makkah juga ada kaitan dengan Ramadan. Lantas dalam dunia dakwah, penduduk daerah yang paling pertama menyiksa Nabi secara fisik itu adalah Taif. Taif itu beliau dilempari oleh batu kan, terkenal waktu itu sosok pribadi yang yang baik itu. Beliau ketika meluncurkan sebuah doa pada waktu dilempari oleh batu,
Kemudian beliau berlumuran darah, tapi keluar doa, Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada mereka. Mereka bukan penjahat, tapi mereka orang yang belum tahu bahwa aku Rasulmu. Berilah mereka hidayah, petunjuk supaya mereka menjadi sahabatku. Doa Rasulullah itu dibuktikan 10 Hijriah bulan Ramadan. 1000 orang sekaligus masuk Islam. 1000 orang penduduk waktu itu, mungkin hampir seluruhnya di Taiwan. Kalau 1000 orang di Indonesia mereka ciri. 1000 orang ya. Yang meninggal dunia pada waktu pemilu aja lebih dari itu. Jadi bulan Ramadan tahun berikutnya Yaman, ratusan orang masuk Islam bulan Ramadan. Nah, kesini ya kita lihat ada peristiwa-peristiwa strategis, peristiwa besar. Abdullah bin Abbas memproklamirkan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dipilihnya bulan Ramadan, 500 tahun memimpin umat Islam. Akhirnya hancur oleh lagu. Kenapa? Pengkhianatan orang munafik yang paling manis di depan, tapi ternyata dia cari uang, membuka rahasia pintu-pintu sehingga budak-budak dapat masuk, hancur Baghdad. Utbah bin Nafi, Panglima Utbah bin Nafi menaklukkan Afrika itu bulan Ramadan. Pasukannya sedang lapar puasa. Tariq bin Ziyad yang terkenal itu 99 Hijriah menyeberang dari Afrika Utara ke Spanyol dengan perahu-perahu kecil melalui lautan yang besar. Begitu sampai di daratan Eropa dibakarnya semua perahu itu. Lantas dia terkenal pidato Tariq bin Ziyad, silakan kembali kalian dengan resiko mati konyol dimakan gelombang laut, atau bersama saya mencari surga. Allahu Akbar, mengalahkan tentara Prancis dan lain-lain. Itu bulan Ramadan, sedang puasa mereka. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Masjidil Aqsa. Itu bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan bulan pangadulan, bulan loba numutan, bulan ngabuburit, bari ngomongkeun batur, bukan bakar petasan. Ramadan itu bulan prestasi, seharusnya begitu. Para ulama saleh, sebut saja Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, siapa lagi sampai abad ke-19 Ibn Taimiyah dan lain-lain. Itu mereka memanfaatkan Ramadan untuk melahirkan prestasi-prestasi akademik. Jadi kitab-kitab yang sampai sekarang dibaca oleh para kiai di pesantren, banyak karya-karya yang dihasilkan di bulan Ramadan. Melahirkan buku-buku karya, kitab-kitab tebal ilmiah, monumental. Buku bisa bertahan 11 abad, itu kan luar biasa itu. Macam Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Itu kebanyakan karya Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan prestasi, dan tentu tidak boleh lupa sebagai bangsa kita ingat 17 Agustus 1945 adalah bulan Ramadan. Kalau diingat dengan kekuatan, dibaca dengan kekuatan, nggak ada kekuatan kita melawan Belanda waktu itu, tapi dengan berkah Ramadan, berkah dari Allah pada bulan Ramadan, Bung Karno, Bung Hatta bisa memproklamirkan negara kita. Nah, ini kemajuan-kemajuan pada bulan Ramadan. Jadi mari kita jadikan Ramadan itu bulan prestasi. Ya, tentu tidak usah baca proklamasi lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak kita melaksanakan amalan-amalan Ramadan. Nah, yang utama tentu ibadah saum. Quran menyebutkan dalam Al-Baqarah 183 ayat tentang saum itu ada pernyataan puasa itu diwajibkan kepadamu sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelummu. Rupanya saum itu ibadah yang berlaku secara universal. Semua agama mengajarkan puasa, tapi caranya ada yang berbeda. Kata para penulis, saya terus terang tidak meneliti kitab sucinya agama Konghucu. Kata beberapa para ahli, katanya satu-satunya agama yang tidak mengajarkan puasa itu cuma Konghucu. Hindu mengajarkan, Buddha mengajarkan, Kristen, malah Yahudi itu ada yang disebut puasa untuk meredam murka Tuhan. Jadi kalau banyak musibah, ini Tuhan lagi marah, maka orang Yahudi pada puasa. Sama dengan kita tidak makan, tidak minum siang hari. Orang Hindu ada yang disebut okultisme ya, beberapa hari tidak makan, tidak minum, biasanya untuk keinginan supaya kebal, ada kekuatan luar biasa. Lantas Konghucu yang tidak ada itu. Tapi ini menarik nih. Beberapa tahun yang lalu saya ingat ada Chinese datang ke rumah, dia nitip uang, Ji, zakat, zakat kamu sih enggak, saya nitip zakat, ya saya terima aja.
Memang kewek kesaha we banyak terima. Bodoh amat yang terima aja. Terima saya katakan. Terus saya juga puasa aja. Hah? Puasa? Kau puasa? Puasa apa? Ya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan. Jadi kamu ini sudah zakat, sudah puasa. Dalam hati saya, banyak itu orang Islam yang tidak puasa dan juga tidak zakat. Ini kok, saya katakan kamu masuk Islam aja baca syahadat ya. Saya bimbing, kalau sholat nanti saya syahadat dulu. Apa jawabannya? Mama can pakai izin. Saya Mama can pakai. Jadi rupanya kalau dia masuk Islam takut mamanya tersinggung, jadi menunggu dulu. Gitu. Nggak saya beritahu alamatnya ya supaya tidak diminta sumbangan. Nah, jadi itu pengalaman seorang Konghucu, dia ikut juga puasa begitu. Di dalam agama kebudayaan, agama nenek moyang di Sunda, di Sunda itu kan ada orang puasa kalong, tidak makan apa-apa yang biasa dimakan kalong. Ada puasa pagi geni, tidak memakan apa-apa yang dimasak oleh api untuk kebal. Banyak tuh sampai sekarang yang melakukan apa ini tidak makan yang dimasak oleh api. Memang sekarang mudah karena ada rice cooker kan. Listrik. Ada orang melakukan puasa muti tidak makan garam karena meminang tidak diterima. Muti dia supaya pasaran lain. Nama pasaran tanah turun banget ya. Orang Solo, selama di Solo melakukan puasa namanya nyeplong, anyep dingin, longnya bahasa Inggris panjang. Jadi dingin panjang 40 hari, 40 malam tidak makan apa-apa. Nah, puasa yang saya sebutkan dan yang lain-lainnya itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Artinya bukan puasa orang Islam. Ya nggak makan garam, nggak makan apa, terserah kita. Tapi kalau yang namanya saum hanya satu macam. Beda itu hanya status hukumnya saja. Yaitu waktunya dari mulai subuh sampai maghrib, kemudian juga yang tidak dilakukan makan, minum, hubungan badan, dan yang searti dengan itu tuh soal muntah kan debatable itu. Kalau muntahnya ditarik lagi pasti batal. Cuma kan muntah aja dikatakan batal, tangan tidak berjaga mana Pak? Yang ini setang muntah atau yang tinggal dibuatkan Ustaz. Kemudian apalagi keluar air mani tidak sengaja, betul-betul tidak sengaja, lihat itu ya sengaja namanya. Nah itu juga jadi debatable begitu ya. Muntah juga jadi ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak ada dalam hadis muntah. Ya kecuali tadi kalau ditarik lagi. Nah ini adalah yang kita hindari aja. Yang khilafiyah yang itu tuh maka kita tinggalkan itu lebih baik. Ini apa batal atau tidak ya sudah tinggalkan. Jadi kita lebih nyaman begitu. Nah, saum ini orang yang melaksanakan saum itu kalau dilihat dari berbagai macam faktor ada paling tidak ada 4 macam. Satu, ada yang saumnya tidak sah. Tidak sah. Umpamanya saja ada orang yang berpendapat sekarang nggak ada. Dulu di pesantren ada yang berpendapat bahwa merokok itu tidak batal karena rokok tidak dimakan. Dia bilang merokok itu tidak batal. Ya pasti salah ini lah. Bukan hanya tidak batal, itu bisa haram kok. Jadi bukan soal membatal tidak dimakan. Kalau rokoknya dilem gitu pasti. Kemudian beberapa tidak ada satu pemahaman, saya lupa nama atau barangkali nggak usah saya sebutkan. Kita pernah melakukan pendekatan cukup lama. Pak Ustadz atau Bapak itu gurunya berpendapat puasa itu supaya sama seluruh dunia, karena Islam itu untuk seluruh dunia harus sama dari mulai jam 6 sampai jam 6. Nah itu pasti tidak sah kan, jam 6 karena ya mungkin berpikir dikutubkan bisa 23 jam, tapi bisa juga sewaktu-waktu kan sebentar. Saya pernah ke Kanada, Kanada, pada waktu itu saumnya lama sekali. Pak, gimana Ustaz kerjanya ini saya? Pak, saum lama. Saya katakan, saya kan baru datang nih, belum tahu. Antum di sini biasa, ya macam-macam Pak. Satu, ada yang mengatakan tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Dia bilang, saya sedang safar. Saya safar. Jadi nanti aja pada waktu siangnya udah dekat, saya kodok pinter lah.
Yang kedua ada yang mengatakan dia tidak kuat, karena tidak kuat fidyah kan. Ada yang tetap sahur, tapi waktunya itu disesuaikan dengan waktu Garut. Disesuaikan. Saya orang Garut katanya. Rada liar antara itu. Karena 20 jam sahurnya. Saya pernah jadi ikut di Tokyo, pernah juga waktu itu juga sahur. Tapi kita ya sahur aja, paling tidak kuat ya tidur aja gitu. Padahal ada yang musafir kan boleh juga. Baik, jadi waktunya itu subuh sampai maghrib, waktu setempat. Yang kedua ada yang sah, tapi tidak dapat pahala karena niatnya jelek. Jadi saum untuk mendapatkan penghargaan dari mitoa, saum karena ingin dapat pujian dari manusia, ria, tidak dapat pahala, itu sah mungkin. Dan yang ketiga ada saum, sah berpahala juga karena ikhlas, tapi tidak melahirkan target apa-apa, melahirkan perubahan. Nah, saum yang baik itu melahirkan perubahan. Apa? La'allakum tattaqun. Saum itu harus melahirkan perubahan, menjadi lebih baik, lebih soleh, lebih takwa. Nah, itu berhasil, nanti kita evaluasi diri kita. Ini sholatnya tambah berkualitas atau tambah ngegul, baca Qur'annya atau bagaimana, dan amalan-amalan yang lainnya, hubungan dengan manusia juga. Jadi yang berhasil itu membuahkan takwa. Dalam ajaran Islam itu setiap bentuk ibadah mahdhah yang ada dalam rukun Islam itu di dalamnya selalu ada muatan peningkatan kualitas kehidupan. Kita ambil ayatnya, sholat tanha anil fahsya wal munkar, sah secara hukum tapi harus membuahkan, bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Dan saya yakin pasti itu kalau orang rajin sholat, peluang untuk dosa kan kecil ya waktu nunggu akhir sholat. Yang wafalnya gitu, jadi paling tidak itu tanha anil fahsya wal munkar. Jadi semakin sering sholat, peluang dosa semakin kecil. Yang kedua zakat. Zakat itu kata Quran tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu akan membersihkan harta kita dari harta orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%. Keluarkan jadi bersih milik kita jadinya. Karena milik titipan dari Allah sudah diberikan. Dan yang ketiga adalah membersihkan hati. Tanha anil fahsya wal munkar itu ya, kalau salat itu bisa mencegah. Semakin sering sholat semakin kurang. Jadi ada membersihkan harta juga membersihkan diri. Tanha anil fahsya wal munkar. Zakat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, harta jadi bersih dari hak orang lain, dan juga membersihkan penyakit hati pada diri kita, penyakit pikir, korek, mandi, jahe, untuk kasiran, meninggal karena penuh dan sakit di situ. Itu dengan impak terbiasa begitu. Ibadah haji apalagi. Nah, saum yang eksplisit dalam Quran itu jelas la'allakum tattaqun. Jadi dalam satu ayat itu status hukum saum adalah wajib. Yang kedua ada sejarah saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nabi itu turun surat Al-Baqarah di Madinah kan. Jadi sering disebutkan peta politik, peta sosial, peta dakwah Madinah. Awal pembangunan masyarakat nampak pada surat 1, surat 2 paling tidak, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Rasulullah SAW sendiri sudah membiasakan saum sebelum turun ayat itu ketika di Makkah. Nah, saum beliau yang di Makkah itu kemudian diabadikan menjadi saum tatawwu, menjadi saum sunat seperti 9 Zulhijjah, Arafah itu, kecuali kalau sedang haji tidak disunatkan saum karena sedang melaksanakan puncak upacara ibadah haji wukuf. 9 Muharram, Tasu'a, asalnya Asyura 10, tapi terakhir oleh Nabi ditambah dengan tanggal 9 supaya beda daripada dengan Yahudi gitu. Nah, itu diabadikan menjadi saum sunat. Malah ada saum yang dipraktekkan lama oleh para sahabat sampai kita sekarang, namanya saum Daud. Kita tidak boleh melakukan saum wisol. Saum wisol itu terus-terusan saum tanpa buka. Saum wisol itu setiap hari saum, malah tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita mau melakukan saum lebih sering, saum sunat, maka lakukan saum Daud, saum Nabi Daud. Sehari saum, sehari tidak. Kalau pas saum, pokoknya saja ahad nih. Nah, Seninnya ya nggak apa-apa, Seninnya saum salah sana, nanti nggak saum dan seterusnya.
Itu saum Daud. Jadi ini cerita juga ada seorang sahabat yang soleh tentu. Ya Rasulullah, saya dengar Anda melarang kami, menghimbau kami untuk tidak saum terus-terusan. Izinkan untuk saya ingin saum terus-terusan. Kalau kita mungkin minta izinnya lagi, izinkan saya untuk tidak saum terus. Izinkan saya ingin saum terus-terusan, kata Nabi jangan. Tolong untuk saya aja. Kamu harus jaga kesehatanmu. Saya sehat tuh Rasulullah. Ya, kamu kan punya istri, istrimu juga harus dihargai. Istri saya ridho ya Rasulullah. Kamu mungkin nanti pada saat bulan Ramadan dapat tugas dakwah tempat jauh. Atau jangan-jangan kita ini nanti pada satu saat mendadak harus bertempur dengan orang yang menyerang kita. Sahabat masih mengatakan, ya Rasulullah nggak apa-apa. Saya ingin dakwah di tempat yang jauh sambil saum dan perang juga sambil saum. Kekeh saum. Kalau kita mungkin kekeh saum. Nah, Rasul memberikan solusinya adalah sudah, kalau kamu ingin terus-terusan saum, lakukanlah saum Daud, sehari saum, sehari tidak. Nah, boleh. Nanti kalau ada tamu orang tua, umpamanya saja sudah hormati, batalkan, nggak apa-apa, nyambung besoknya tentu, bukan nyambung habis makan. Sekaligus saja ada sholat Daud. Nabi Daud mewariskan sholat separuh malam tidur, separuh malam bangun. Dilakukan oleh beberapa sahabat, tapi setelah turun Al-Isra 79-80 tentang sholat tahajud, para sahabat membiasakan saumnya itu sholat malamnya dengan sepertiga malam. Sepertiga malam diberikan kemudahan bagi mereka yang sakit, yang memaksakan dalam perjalanan jauh dan berat sekali boleh. Tapi di luar itu dianjurkan untuk qiyamul lail. Nah, ada beberapa dihubungkan dengan fungsi saum. Itu berkaitan dengan para nabi yang dahulu. Jadi seperti kita ketahui, saum itu ibadah tadi yang universal. Katanya Nabi Adam itu saum sebagai kefarat karena telah terlanjur memakan buah hudi atau menghampiri sebuah pohon dilarang. Beliau sadar, kemudian beliau melakukan pertobatan. Nah, beliau mengawalinya dengan saum wallahu a'lam. Tapi yang jelas, kalau kita akan melakukan pertobatan, terlanjur berbuat dosa, salah satu caranya dihantarkan dengan saum. Tentu saum yang tidak dilarang ya, bukan hari yang dilarang. Saum sebagai kifarat untuk menghapuskan dosa. Nabi Nuh seorang pendakwah ratusan tahun, tapi menghadapi lawan yang luar biasa. Umat tidak patuh, istri jadi musuh, anak juga nakal. Jadi beliau mengeluh kepada Allah, ya Allah, siang dan malam saya berdakwah. Kadang-kadang saya terbuka, kadang-kadang saya sembunyi-sembunyi, tapi mereka nggak mau. Terus Allah memerintahkan kepada Nabi Daud, katanya untuk Nabi Nuh untuk saum. Saum ini berfungsi dalam menghadapi sesuatu problem kesulitan yang luar biasa. Melakukan saum, akhirnya ada sinyal dari Yang Maha Kuasa. Ini harus diselesaikannya dengan kamu bikin perahu. Solusinya jawaban dari Allah bikin perahu. Nanti yang taat masuk perahu, yang tidak patuh karena banjir besar begitu. Nabi Ibrahim lagi kan difitnah oleh penguasa waktu itu. Penguasa waktu itu ya, jangan sampai dianggap sekarang. Namrud namanya, dihukum tidak adil. Nabi Ibrahim tidak melakukan kesalahan, dihukum. Mau dibakar lagi, api unggun sudah membakar kayu-kayu. Nabi Ibrahim sudah disiapkan, mau dilemparkan pakai kayak ketapel besar begitu. Gak bisa minta tolong kepada siapa, kecuali kepada Allah. Beliau katanya saum, sempat saum Nabi Ibrahim. Setelah saum, Allah memberikan jawaban, ada dalam Quran. Ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Api, dingin kamu kepada Ibrahim, tetap panas kepada yang lain. Api itu mendadak menjadi dingin. Nah, boleh praktekkan itu. Ibu baca ayat itu, ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Sentuh api, insya Allah tutup. Karena itu bukan jam jawaban itu. Nabi Yusuf juga difitnah di penjara, nggak bisa minta tolong, nggak ada pembela dan lain-lainnya. Saum ini ada peluang karena ada teman sepenjara keluar membocorkan keahlian Nabi Yusuf. Pada waktu raja mimpi bingung apa artinya,
dan mimpi itu berpengaruh sekali kepada raja. Ternyata Nabi Yusuf bisa menampilkan dan betul mendapatkan bendahara negara, bendaharawan, dan kemudian bisa menjadi perdana menteri atau pimpinan pada waktu itu. Nah, saum. Kita juga bisa, tapi kita dengan saum tatawwu tentu saja. Atau kalau wajib jadi saum nazar begitu di luar Ramadan. Untuk saum, untuk mendapatkan sebuah kekuatan, sebuah pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Dan tentu yang terindah itu kita saum adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah, tidak ada masalah, ada problem atau tidak, saya ingin mendapatkan ridho Allah, maka saum. Paling tidak Ramadan. Nah, supaya saum Ramadan kita berhasil membuahkan, tidak saum. Supaya memperoleh hasil la'allakum tattaqun, maka saya ingatkan kembali, semua kita mengingatkan kembali, laksanakan saum tentu dengan ikhlas. Jangan merasa kecewa karena orang lain tidak tahu kita saum, orang lain nggak mau memuji kita. Aduh, itu hatinya ini saya tadi jadi saum. Nah, itu potensi-potensi dia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak perlu dipublikasikan ketika ada orang lain yang makan. Kamu makan, saya puasa loh ini, saya puasa nih. Demi Allah saya puasa. Ya, saya demi Allah saya puasa. Nah, malaikat dia mendingan. Nah, ini adalah keikhlasan. Kemudian yang kedua, tentu saja ikuti sunnah Rasul. Mempercepat buka kalau sudah tiba saatnya. Pilih buka yang baik-baik menurut nasihat para ahlinya. Saya nggak tahu apakah GU apalagi bala-bala itu yang paling baik, tapi selama ini yang saya lihat memang bala-bala lebih laku daripada korma. Lebih menyenangkan walaupun minyaknya muncur. Ya, jualan lah bala-bala malah terus kok. Kemudian selanjutnya tentu berdoa. Kemudian yang kedua adalah mempercepat berbuka kalau sudah tiba saatnya, dan jangan lupa ketika kita berbuka doa kita diijabah. Doa lah, selain doa buka yang maksud, boleh tambah doa yang lain. Jodoh. Kemudian Nabi menganjurkan sahurnya agak akhir, kira-kira setelah makan, bersihkan gigi segala macam. Masih sempat kita membaca istighfar. Kanu khalilan minal laili ma yahyaun wa bil ashari hum yastaghfirun, surat Az-Zariyat. Mereka yang akan mendapat pertolongan Allah, jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan, kemudian kemudahan di tengah berbagai kesulitan, rizki dengan tanpa sulit, ampunan dari Allah akan disertai Allah kemanapun dia berada, adalah mereka yang membiasakan sholat malam, banyak istighfar di waktu sahur. Sediakan waktu untuk istighfar. Berapa kali? Nabi pernah 70 kali, ada hadis menyebutkan 100 kali, kesimpulannya sering. Salah satu wirid yang maksur di penghujung malam yang biasa dilakukan oleh Nabi, baik kita boleh istighfar kan ada macam-macam, ada yang pendek astagfirullahaladzim, ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang lebih sempurna lagi adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu diambil dari surat An-Nasr. Surat An-Nasr ada idza jaa nasrullah, itu surat pendek tapi itu turunnya di Madinah, mengabadikan proklamasi kota Makkah. Jadi kalau sudah datang pertolongan Allah, kau lihat sendiri orang-orang yang semula memusuhi Nabi, memerangi kamu, memusuhi kamu, mengusir kamu, berbondong-bondong afwaja, berbondong-bondong sampai ke Taif 70 km dari kemana-mana menyatakan diri masuk Islam. Tentu Nabi gembira, sahabat gembira, tapi Allah menurunkan wahyu khusus. Kau gembira karena kau menang, ya. Tapi ya hati-hati, jangan ingin dipuji mentang-mentang menang. Jangan merasa bersih. Maha suci Allah, yang sucikan Allah. Yang kedua, puji Tuhanmu, jangan muji diri. Dan yang ketiga, istighfar. Jadi ketika menang pun disuruh istighfar kita ini. Kenapa? Pada waktu menang sering-sering kita ini berbuat dosa, menyakiti orang lain. Kecil-kecil aja kita belanja ke tukang sayur, ibu, murah, alhamdulillah murah. Nya tukang sayur rugi, jual barang murah tuh, atau kita jual barang, alhamdulillah naik dan mahal. Nah, kita untuk penjual pembeli rugi dong. Istighfar. Menduduki jabatan,
Untung kita, syukuran kita, itu saingan kita tersiksa. Masa dolimi saya, kan gitu kalau kalah. Jadi ada muatan dosa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Yang lainnya tentu saja adalah selama bulan Ramadan jangan sampai ada malam tanpa qiyamul lail. Tanpa harus pakai mulai wayahna dipaksakan dia mulai mau sendiri silahkan, berjamaah silahkan, mau jahar keras silahkan sambil murojaah begitu. Kemudian mau pelan juga boleh, mau di masjid baik karena berjamaah, enggak saya mau di rumah silakanlah. Pendeknya jangan sampai ada malam ditinggalkan. Bagi bapak-bapak dan kebetulan sudah berkeluarga, namanya punten kena tajan pajim. Mau sholat di rumah saya kan dari bapak harus jadi imam kan, nggak boleh istri jadi imam, nggak boleh, harus bapak. Datain wah apa lagi makul hudu kemaca kuhu cek bapak sih bapak juga Mister Gulho. Ya sudah pakai Quran boleh lah, boleh Quran ada yang tidak boleh kan guru teman saya boleh, kalau memang tidak apa pakai, asal jangan sibuk yuk sholat pakai Quran yang besar ya. Terbitan Syami ya pakai saja hati-hati taruh baca kan Quran baca pulang sini rekat pertama rekat kedua tetangga luar biasa si bapak itu coba PLN hubungi Paihan Lampung langsung wallahu memang baca kuliah angus ngomong tikang ngesan lah kudu mata kudu nulantu mau kudu mabatu mulantu lah ana kudu mabatu mulantu kamana waliyadina tiga pagi itu katanya surat sensitif. Jadi abang nggak dibaca pendeknya tiada malam tanpa sholat malam. Bismillah niatkan dari sekarang selamat nonton kita sholat malam mudah-mudahan sehat. Dan yang lainnya bagi kita yang ada kelebihan rezeki itu sedekah yang baik, mungkin wakaf yang baik adalah dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dan jangan lupa selama di bulan Ramadan jangan sampai kita berbuat sesuatu yang menyebabkan kita permusuhan dengan orang lain. Semua sahabat kita yang jelek kepada kita doakan supaya dia menjadi baik. Kemudian yang banyak kurang nyaman kepada kita, sudahlah kita nyaman aja begitu, supaya saum kita betul-betul la'allakum tattaqun, menjadi orang takwa. Potretnya kata Quran kelihatan nanti kita menjadi satu iman mantap tentu ya, tidak gelisah karena ada sumbangan dan lain-lain. Yang kedua, sholat yang berkualitas tambah sholat malam azharian, siap berbagi semampu kita, berbagi fisara wa dara, dalam keadaan lapang ataupun sempit, berbagi kekayaan yang masih dicintai, begitu kata Quran. Dan al-kazimina al-ghaidha, jangan lupa perubahan kita adalah pengendalian emosi kemarahan. Seorang sahabat, bukan karyawan di sini tentu, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah salat, saya sudah saum, saya sudah laksanakan perintahmu, apalagi yang harus saya lakukan? Kata Nabi, la taghdab. Kira-kira terjemahan panggil amok itu, jangan mudah marah. Kata sahabat, enteng ini. Jadi Islam jangan marah. Begitu terjun ke masyarakat, rupanya pika sebelum itu banyak. Tipi makan di segala. Pika sebelum udah ingin marah, kecewa, marah, mencengkelkan. Datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata yang paling sulit itu jadi orang Islam yang baik itu tidak boleh marah. Nabi menyatakan, ketika kamu marah, dirimu, hatimu dikuasai oleh iblis. Oleh karena itu sedang marah, orang nggak bisa mengontrol ucapan, rupa-rupa keluar, asal keluar. Kata Nabi, istighfar, baca ta'awudz, itu resepnya, terutama sedang sahur. Kemudian Nabi menyatakan, marah itu bagaikan api. Api itu nggak pernah berpikir mau baik atau tidak baik. Begitu juga orang marah, asal bunyi aja. Diberitahu jangan marah, kumain. Dosa apa? Kumain. Hanya belain dan Allah kata Nabi, wudu. Kan itu seperti api. Api itu bisa dihabiskan dihilangkan oleh air. Wudu nggak bisa. Syukur wudu. Sudah sholat, ingin marah, sholat marah, batal sholat tahu gitu. Kayak sholat amok-amok. Kemudian apalagi al-mufuna bi ahdihim idza ahadu, selalu tepat janji dan jujur. Ini cukup berat jadi orang Islam, hidup jujur.
tepati janji, laksanakan amanah. Kemudian al-afina aninas, tidak boleh dendam. Tidak boleh dendam. Orang lain berbuat salah kepada kita, silahkan sadarkan, tapi yang paling penting kita jangan ada keinginan membalas dengan kejahatan yang sama. Kemudian as-sabirina fil ba'sa, tabah menghadapi tantangan. Idza fa'alu fahishatan, sebagai manusia terlanjur berbuat dosa dan salah, segera sadar. Jangan melakukan pembelaan terhadap kesalahan. Aduh, dimaksud ku abdi mah da ieu abdi maksudna kan udahlah, kalau salah itu dosa, segera aja anggap saya salah. Saya hilaf, saya mohon maaf kepada Anda dan saya mohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Hati-hati, jangan mendemonstrasikan, mempertontonkan kesalahan kepada orang lain. Harus ada rasa malu. Jangan bangga dengan dosa. Tapi sudah lama, yang lama gak usah diceritakan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan agul, mana mah rugi saya bisa sana naon aing mah gelo heula. Jadi jangan bangga dengan masa silam. Sudah kamu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sertai dengan banyak baca Qur'anul Karim, baca Al-Qur'an Karim. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, barangkali inilah sekadar oleh-oleh dari aki-aki. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.